Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Hingga saat ini kita masih berada di masa pandemi. Nggak berasa udah 2 tahun keadaannya seperti ini. Pandemi ini memang banyak mengubah tatanan hidup masyarakat. Salah satunya adalah kebiasaan bersepeda. Sepeda di masa pandemi memang menjadi hal yang banyak digandrungi oleh masyarakat kita. Benda satu ini banyak dianggap sebagai win-win solution bagi kebanyakan orang. Selain bisa sehat, mengurangi emisi karbon, juga bisa mengurangi kebosanan pada saat PPKM maupun social distancing. Saking ngetrennya bersepeda, muncul juga komunitas-komunitas sepeda yang tiba-tiba banyak banget. Padahal ya, kalau dipikir-pikir, sepeda itu nggak murah loh. Bahkan ada yang harganya itu puluhan juta hingga ratusan juta. Seakan-akan sepeda itu udah menjadi sebuah gaya hidup di tengah masyarakat kita. Eits, tenang-tenang. Tentunya di video ini saya nggak akan membahas tentang fenomena sepedaan di kala pandemi. Tapi pada video kali ini kita akan membahas tentang perusahaan perdagangan sepeda yang sebentar lagi akan listing di bursanya kita. Siapa lagi kalau bukan PT Sepeda Bersama Indonesia dengan kode ticker BIKE. Oke, bagi yang tertarik dengan saham IPO BIKE, semoga video ini dapat membantu kalian dan jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Jadi PT Sepeda Bersama Indonesia atau nantinya saya sebut dengan BIKE ini didirikan pada tahun 2017 dan bergerak di bidang perdagangan sepeda dengan merek United, Genio, dan juga Avan. Untuk kegiatan usaha dari BIKE ini emang nggak banyak yang bisa kita bahas ya. Karena ya usahanya itu ya jualan sepeda, bukan produksi sepeda. Kantor pusat BIKE berlokasi di Alam Sutera, Tangerang. Untuk kedepannya, BIKE juga punya rencana untuk mengembangkan pasar yang sesuai dengan trennya. Dalam hal ini adalah e-bike ataupun sepeda listrik. BIKE sendiri merupakan agen tunggal pemegang merek dari Genio dan juga United. BIKE memiliki jaringan dealer yang luas dan hampir tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Variasi sepeda yang dijual oleh BIKE ini banyak macamnya ya, dari entry level hingga ke profesional level. Oke, tadi adalah sekilas background dari emiten berkode BIKE. Sekarang coba kita lihat siapa sih pemegang sahamnya. Jadi pemegang sahamnya cuma ada 2 ya Sobat Maya. Yang pertama adalah Bapak Andrew Mulyadi dan yang kedua adalah Bapak Henry Mulyadi yang masing-masing memegang 50% kepemilikan saham. Jika kita telusuri lagi ke susunan komisaris dan juga direkturnya, maka langsung ketahuan ya bahwa BIKE ini adalah perusahaan keluarga. Awalnya pas saya lihat sekilas dari prospektusnya, saya kira BIKE ini masuk ke dalam papan akselerasi. Tapi ternyata bukan ya, masuknya ke papan pengembangan. Oke, kita lanjut ke struktur IPO-nya. Dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 323,3 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 25% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Harga penawarannya sendiri berkisar antara 160 hingga 170, sehingga dana yang akan diraup dalam IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 54,9 miliar. Lalu bersamaan dengan IPO ini, BIKE juga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 161,6 juta waran seri 1 dengan rasio 2:1. Dalam artian, setiap 2 lembar saham BIKE akan mendapatkan 1 waran secara gratis. Harga penembusan warannya ada di kisaran antara 400 hingga 500 rupiah. Maka nantinya jika seluruh waran ini berhasil ditebus, maka BIKE akan mendapatkan dana tambahan itu sebanyak-banyaknya hingga 80,8 miliar. Agak mencurigakan ya untuk waran ini. Coba kita lanjut ke yang lain dulu. Dana IPO BIKE ini keseluruhannya akan dipergunakan untuk modal kerja, yaitu pembelian persediaan barang perseroan. Nah, untuk tujuan IPO-nya ini agak kurang nendang ya, karena bukan untuk ekspansi usaha. Cuma untuk bisnis as usual aja. Makin mencurigakan sih. Nah, untuk jadwal IPO dari BIKE adalah sebagai berikut. Untuk masa penawaran awal ataupun book buildingnya itu adalah dari tanggal 15 hingga 24 Februari 2022
Lalu untuk masa penawaran umum ataupun offeringnya itu dari tanggal 14 hingga 17 Maret 2022 dan akan listing di bursanya kita pada tanggal 21 Maret 2022. Sedangkan untuk warannya itu expirednya masih di 21 Maret 2024. Nah, dari tanggal saya upload video hingga ke masa offering, harusnya masih ada cukup waktu ya Sobat Maya untuk mempertimbangkan apakah nantinya Sobat Maya akan ikutan IPO-nya Bike ini atau enggak. Lalu coba kita lihat siapa sih underwriter-nya dari Bike ini. Ternyata yang menjadi underwriter dalam IPO-nya Bike ini adalah Trimegah Sekuritas Indonesia dengan kode broker LG. Dalam 2 tahun terakhir ini, LG hanya mengawal 2 saham ya, yaitu dari yang terakhir adalah ASLC dan satunya lagi adalah TAPG. Untuk ASLC hanya berhasil arah 1 kali aja, sedangkan untuk TAPG itu arahnya sampai 5 kali. Track recordnya lumayan bagus ya. Apakah IPO-nya Bike ini akan bernasib sama? Kita harap seperti itu. Oke, kita lanjut melihat laporan keuangannya. Dari sisi aset terjadi peningkatan yang signifikan. Dari total aset sejumlah 22,7 miliar di akhir tahun 2018 bertumbuh menjadi 124,7 miliar per 30 September 2021. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan piutang usaha pihak ketiga dan juga penambahan persediaan. Hal ini makin mencurigakan ya. Persediaan udah 34 miliar, tapi dana IPO-nya mau ditambah lagi untuk menambah persediaan. Lalu kalau kita lihat dari sisi kasnya, lumayan mengsedih ya. Di akhir tahun 2020 hanya ada 188 juta, dan per 30 September 2021 hanya ada 9 juta. Menurut saya hal ini agak nggak make sense sih. Coba nanti kita cocokkan dengan laporan laba ruginya. Tapi sebelum itu kita bahas dari sisi liabilitasnya dulu. Dari sisi liabilitas tiba-tiba muncul utang ke pihak berelasi yang besar banget ya. Pihak berelasi yang dimaksud di sini adalah PT Terang Dunia Internusa. Nah, PT Terang Dunia Internusa ini itu pemegang sahamnya ya sama aja dengan pemegang saham ataupun pengendali dari Bike ini. Sebenarnya agak aneh ya, utangnya bisa begitu besar. Karena pada prospektus, hubungan antara kedua perusahaan tersebut adalah sewa-menyewa gudang dan juga beberapa perdagangan lainnya. Rasanya aneh jika hutangnya bisa tiba-tiba menjadi sebesar itu. Jadi mungkin aja ya nantinya dana IPO yang dibilangnya itu untuk membeli persediaan, ya memang dipakai untuk membeli persediaan dari pihak berelasinya, yaitu Terang Dunia Internusa ini. Tapi itu hanya kemungkinan ya, kita nggak tahu ya. Tapi di prospektusnya sih jelas ya bahwa tujuan dari IPO ini dananya itu akan digunakan untuk membeli persediaan ataupun modal kerja. Mari kita lihat aja nantinya apakah alur dana IPO-nya itu beneran akan seperti itu atau enggak ya. BTW biasanya makin mencurigakan gini, makin kuat kepentingannya. Coba kita lanjut melihat dari sisi ekuitas. Dari sisi ekuitas terjadi peningkatan yang gila-gilaan ya. Ekuitas sejumlah 87 miliar di akhir tahun 2018 terus bertumbuh menjadi 49,7 miliar per 30 September 2021. Ekuitas yang kecil di tahun 2018 memang tergolong wajar ya, karena Bike sendiri baru berdiri di tahun 2017. Nah, untuk peningkatan ekuitas dari tahun 2019 ke tahun 2020 juga bagus banget. Karena peningkatannya disebabkan oleh laba usaha. Namun, untuk peningkatan ekuitas di tahun 2021, sebagian besar disebabkan karena adanya peningkatan modal yang berasal dari dividen dalam bentuk saham. Sebenarnya di tahun 2021 itu cuannya juga nggak kalah mantap ya. Tapi seperti biasa, mana ada pemegang saham lama yang nggak mau untung gede. Jadi laba usahanya dibagikan dalam bentuk saham, lalu dimasukkan ke dalam setoran modal. Nah, tambahan modal sebesar 12 miliar dari masing-masing pemegang saham itu berhasil ya disulap di hari pertamanya listing Bike itu menjadi 76 miliar atau langsung cuan sebesar 6 kali lipat. Ini kalau kita asumsikan ada di harga terendahnya. Mau prospek jualan sepedanya itu cuan atau enggak di masa pendatang, itu udah nggak penting ya. Karena pemegang sahamnya udah langsung auto cuan pada saat IPO.
Tapi tentunya keuntungan ini akan menjadi semu ya kalau nggak bisa didistribusikan kepada masyarakat. Jadi mari kita lihat ke depannya, apakah pemegang sahamnya ini akan mainnya itu cantik atau enggak. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, maka BAIK ini dapat dijadikan salah satu pilihan. Jika kita melihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usaha, maka kemungkinan besar BAIK ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Tapi untuk lebih pastinya, kita tunggu aja pengumuman resminya. Oke, kita lanjut ke laporan laba rugi. Jika kita lihat dari laporan laba rugi, kinerja BAIK ini tumbuh signifikan ya. Di tahun 2018 itu masih merugi sebesar 162 juta. Tapi per akhir tahun 2020, labanya itu udah menjadi 27 miliar. Dan dari sisi pendapatan itu juga selalu bertumbuh ya dari tahun ke tahun. Nah, tapi per tahun 2021, beban pokok penjualannya itu tiba-tiba membengkak. Hal ini menyebabkan laba di tahun 2021 sepertinya enggak akan sefantastis di tahun 2020. Nah, dari sisi penjualan, berikut adalah breakdown dari jenis produk dan juga mereknya. Jika Sobat Maya mau bisa di pause dulu ya untuk baca. Nah, dengan kinerja BAIK yang tumbuh secara signifikan, kira-kira valuasinya di harga IPO menarik nggak ya? Oke, daripada bertanya-tanya, langsung aja kita hitung valuasinya. Nah, kalau kita lihat dari tabel berikut, valuasi BAIK secara PER maupun PBV ini masih tergolong wajar ya. PER-nya sebesar 8,14 kali, sedangkan PBV-nya sebesar 2,1 kali. Coba kita bandingkan dengan valuasi dari saham di sektor yang sejenis. Jika kita bandingkan dengan kompetitornya, valuasi dari BAIK ini sebagai perusahaan IPO lumayan menarik ya. Nah, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kinerja BAIK dari tahun ke tahun terus bertumbuh. Valuasinya juga tergolong standar ya kalau kita bandingkan dengan perusahaan di sektor yang sejenis. Cuma menurut saya pribadi, kinerja BAIK ini akan menurun di masa mendatang karena tren sepeda yang ikutan turun juga. Tapi bukan berarti kalau misalnya kinerjanya turun, harganya akan otomatis turun juga. Selama ada kepentingan, tetap bisa naik harganya. Kesimpulan yang kedua, bersamaan dengan IPO ini terbit juga waran seri 1 dengan rasio 2:1. Hal ini membuat IPO BAIK menjadi menarik karena resikonya lebih terukur. Ditambah lagi harga penawaran IPO-nya itu di bawah harga 200. Sehingga reward dari IPO-nya BAIK ini akan sangat menggiurkan. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya BAIK ini adalah LG. Track record LG dalam mengawal saham IPO cukup bagus. Semua sahamnya arah minimal di hari pertamanya listing. Menurut saya, besar harapan BAIK ini pun akan seperti itu. Semoga aja ya. Kesimpulan yang terakhir, seperti pada IPO lainnya, saya akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Menurut saya pribadi, sebenarnya IPO BAIK ini nggak menarik kalau misalnya kita lihat dari sisi fundamental. Terlebih ada beberapa angka yang menurut saya kurang make sense ya di laporan keuangannya. Cuma yang namanya cuan di saham itu nggak melulu tentang fundamental aja, tapi ada juga yang namanya kepentingan. Harga penembusan waran yang berada jauh di atas harga penawaran awal itu mengindikasikan nih bahwa warannya itu memang dibuat untuk ditebus. Cuma apakah beneran harganya akan diangkat naik supaya penembusan warannya menjadi menarik? Itu yang kita nggak bisa tahu. Kalau ada yang bisa memastikan hal itu, pastinya udah jual rumah, jual mobil, jual asetnya untuk taruh di saham ini. Saya sendiri melihat IPO-nya BAIK ini, itu lebih besar di rewardnya ya daripada resikonya. Terlebih harganya itu di bawah 200. Satu kali arah aja udah 35%. Tapi sekali lagi ingat ya Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Saya sendiri ketika IPO-nya BAIK ini udah nggak kuat naik ataupun misalnya nih sampai ke zona merah, itu saya nggak akan ragu-ragu untuk cut loss. Jadi pastikan juga nih Sobat Maya untuk melakukan order dengan resiko yang udah siap untuk Sobat Maya tanggung ya.
Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya share kepada Sobat Maya di tab community pada saat masa offering ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO BAIK. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya mau membeli BAIK ini atau enggak? Nah, saya sendiri melihat kayaknya IPO BAIK ini agak sepi ya. Jadi kebetulan kan kemarin itu saya lagi hektik banget. Jadi emang pembuatan video ini agak tertunda ya, jadi agak lama. Nah, di sela-sela penundaan tersebut sembari mencari info juga, saya kan kadang melihat ya video-video di YouTube, terlebih tentang IPO-nya BAIK ini. Nah, di YouTube ternyata yang bahas itu nggak banyak, dan bagi yang udah bahas juga ternyata viewersnya itu sedikit nih Sobat Maya. Jadi kalau emang misalnya ternyata ya IPO BAIK ini sepi dari retail, nah itu malah akan bikin lebih bagus lagi nih. Semoga aja emang seperti itu ya. Nah, bagi Sobat Maya yang terbantu dengan adanya video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.